Jika mereka benar-benar ingin berbicara dengan Anda, mereka akan melakukannya. Jika mereka benar-benar menghargai apa yang Anda tawarkan, Anda tidak akan duduk di sana bertanya-tanya apakah Anda cukup. Dan saya tahu itu menyakitkan. Saya tahu pikiran mencoba mencari 1000 alasan hanya untuk melindungi hati. Mungkin mereka sibuk, mungkin mereka takut, mungkin mereka masih berubah. Tidak, kebenarannya sederhana. Dan inilah dia. Mereka melihat nilai Anda dan tetap memilih untuk memperlakukannya sebagai pilihan semata. Hanya itu yang perlu Anda ketahui. Jadi, tidak. Anda tidak perlu mengirim pesan lagi. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda lagi. Dan Anda tidak perlu menawarkan hati Anda seolah-olah sedang diobral, berharap mereka akan mengambilnya kali ini. Apa yang perlu Anda lakukan adalah berhenti, ambil napas dalam-dalam, dan balikkan naskahnya. Tidak ada permohonan, tidak ada pemblokiran, hanya satu langkah kecil dan tepat. Begitu disengaja, sehingga menanamkan dirinya dalam pikiran mereka, seperti serpihan duri yang tidak bisa mereka cabut. 1000 kata tidak bisa mencapai apa yang akan digerakkan oleh pergeseran kecil ini. Ini akan hidup dalam pikiran mereka selama berbulan-bulan. Dan dengarkan, ini bukan tentang bermain permainan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang, tetapi tidak pasif, strategis, bukan emosional. Apa yang Anda lakukan sekarang bukanlah balas dendam. Ini adalah perubahan arah. Anda mengganggu zona nyaman mereka. Anda tidak lagi bisa diprediksi. Anda tidak lagi muncul di tempat yang mereka harapkan. Dan ketika seseorang tidak dapat mengantisipasi langkah Anda selanjutnya, mereka kehilangan kendali atas naskah mental yang mereka tulis tentang Anda. Saat itulah, keingintahuan berubah menjadi obsesi. Saat itulah, keheningan Anda tidak terasa seperti kekosongan. Itu menjadi makna. Anda berhenti menulis, tetapi Anda tidak menghilang. Tidak, Anda menjadi kehadiran yang mereka rasakan bahkan dari kejauhan, secara emosional, fisik, mental. Anda mengaktifkan bagian dari pikiran mereka yang menjadi terobsesi dengan apa yang tidak dapat dikategorikannya. Anda tidak menghapus diri Anda sendiri. Anda menanamkan sesuatu yang tak terlupakan di kepala mereka. Versi Anda yang berevolusi begitu cepat dan tanpa rasa takut, sehingga mereka tidak mengenali Anda lagi. Dan itu lebih meresahkan mereka daripada keheningan Anda yang pernah ada. Mari berhenti meromantisasi kebingungan. Jika seseorang benar-benar menginginkan Anda akan tahu. Jika seseorang menghormati Anda akan merasakannya. Anda sudah memberi cukup banyak kesempatan. Sekarang, saatnya memberi diri Anda cerita baru. Anda di sini bukan untuk mengejar, untuk meyakinkan, untuk menurunkan standar Anda hanya untuk membuat orang lain nyaman. Anda di sini untuk menjadi begitu jelas dalam energi Anda, sehingga keberadaan Anda saja menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka pergi karena mereka pikir Anda akan tetap tepat di tempat mereka meninggalkan Anda. Tetapi ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak akan mengenali Anda dalam cahaya Anda, pola pikir Anda, kekuatan Anda. Itu, teman-teman saya, adalah balas dendam stoik. Anda tidak butuh pesan, Anda butuh transformasi. Anda tidak perlu berbicara, Anda perlu bertindak diam-diam, secara strategis, dengan kuat, dan Anda akan melakukannya dengan tenang, dengan kendali, dengan berkelas. Jadi tahan tembakan Anda dan saksikan apa yang terjadi ketika Anda berhenti melakukan apa yang mereka harapkan. Ketika Anda berhenti mengejar dan mulai menjadi. Mereka tidak siap untuk versi Anda yang tidak butuh penutupan karena Anda sudah menjadi segala yang selalu Anda inginkan. Jika ini menggerakkan sesuatu dalam diri Anda, tulis di komentar sekarang.
Saya tidak mengirim pesan, saya bertransformasi. Katakan dengan keyakinan, katakan seolah-olah diri masa depan Anda sedang mendengarkan. Klik suka, berlangganan, tetaplah bersama saya. Kita baru saja mulai. Nomor 1, langkah tak terduga yang mengubah segalanya. Mari berhenti mempermanis keadaan. Jika mereka ingin berbicara dengan Anda, mereka pasti sudah melakukannya. Jika mereka menghormati Anda, jika mereka benar-benar menghargai kehadiran Anda, jika mereka takut kehilangan Anda, mereka akan ada di sini sekarang. Tetapi mereka tidak ada. Dan Anda duduk di sana dengan ponsel di tangan, menggulir pesan-pesan lama, diam-diam berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, suatu hari mereka akan bangun dan menyadari apa yang telah hilang dari mereka. Tetapi fantasi itu membuang waktu Anda. Itu menguras energi Anda. Dan saya butuh Anda sadar sekarang, karena apa yang akan saya tunjukkan akan mengubah segalanya. Ini bukan tentang mengirim mereka satu pesan terakhir. Ini tentang tidak pernah mengirim satu pesan pun lagi. Bukan karena kepahitan, bukan karena Anda menyerah, tetapi karena Anda akan melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Sesuatu yang sepenuhnya membalikkan persamaan emosional tanpa satu kata pun. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Jika saya berhenti menghubungi mereka, mereka akan melupakan saya. Tidak, mereka tidak akan. Tidak, jika Anda melakukan apa yang akan saya katakan. Tidak ada yang melupakan seseorang yang masuk lebih dalam dari kata-kata. Banyak yang percaya diam adalah senjata terkuat. Tetapi diam saja tidak meninggalkan bekas. Itu memudar. Tetapi apa yang akan saya berikan kepada Anda tidak memudar. Itu membakar dengan tenang secara permanen dalam pikiran mereka. Ini bukan trik media sosial. Ini bukan tentang membuat seseorang cemburu. Ini bukan tentang memblokir seseorang untuk merasa kuat. Ini sesuatu yang sama sekali lain. Ini adalah perang psikologis. Tenang, tepat, tingkat tinggi. Bukan manipulasi, tetapi stoikisme. Ini adalah teori bayangan Jung dalam praktik. Menjadi begitu tidak terduga, begitu terlepas secara emosional, namun begitu kuat sehingga Anda tidak bisa diabaikan. Anda akan hidup dalam pikiran mereka, sementara mereka berpura-pura telah melupakan Anda. Itulah jebakannya. Anda tidak mengejar, Anda tidak menjelaskan, Anda tidak memberi penutupan. Anda akan membuat satu langkah kecil yang membuka lingkaran dalam pikiran mereka. Satu lingkaran yang tidak bisa mereka tutup. Dan sampai mereka melakukannya, Anda akan menghantui mereka. Dan bukan dengan kemarahan, bukan dengan keheningan, tetapi dengan ketepatan. Itulah yang membuatnya menjadi seni. Ini bukan tentang mengirim pesan. Anda adalah pesannya. Pesannya adalah, saya sudah berhenti mencoba membuktikan nilai saya kepada Anda. Dan sekarang, Anda harus hidup dengan apa yang telah hilang dari Anda. Dan percayalah, jika Anda melakukan ini, jika Anda berhenti melakukan apa yang mereka harapkan dan sebaliknya mengambil satu langkah kecil ini, mereka akan merasakannya jauh di dalam. Pada pukul 2 pagi, di tengah tawa palsu di pesta-pesta, di saat-saat kosong ketika semua rangsangan memudar, saat itulah mereka akan menyadari Anda sudah pergi. Dan mereka tidak akan mengerti mengapa itu sangat menyakitkan. Dan tidak, saya belum memberitahu Anda tindakannya, tetapi saya akan. Dan ketika saya melakukannya, Anda akan merasa seperti sedang memegang senjata. Bukan untuk menyakiti, tetapi untuk merebut kembali kekuatan Anda. Ini bukan trik, ini adalah pengaturan ulang, titik balik yang mengakhiri permainan mereka dan memulai kelahiran kembali Anda.
Tidak ada teriakan, tidak ada permohonan, hanya strategi, hanya kedamaian, pergeseran psikologis total. Jadi jangan gulir pergi sekarang, dan jangan tutup videonya, karena momen ini tepat di sini. Ini akan menjadi momen di mana Anda akhirnya merasa seperti pemenang. Tulis sekarang di komentar, "Saya berhenti mengejar." Katakan dengan keyakinan. Katakan seolah-olah penyembuhan Anda bergantung padanya, karena memang begitu. Nomor 2. Teori jejak emosional Jung. Carl Jung pernah berkata, sampai Anda membuat yang tidak sadar menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Dengarkan baik-baik sekarang, teman-temanku, karena ini bukan teori. Ini kenyataan. Psikologi murni yang kuat. Jejak emosional berarti seseorang meninggalkan tanda yang begitu dalam pada sistem saraf Anda, sehingga Anda mulai bereaksi bahkan tanpa memahami alasannya. Dan tindakan yang akan Anda ambil, yang telah kami siapkan, melakukan hal itu. Itu melewati logika, melewati permukaan, dan menyerang langsung ke alam bawah sadar, tempat di mana obsesi sejati dimulai. Kebanyakan orang mencoba mendapatkan perhatian dengan bersikap keras, dengan memposting lebih banyak, dengan mengatakan lebih banyak, dengan menjelaskan lebih banyak. Tetapi itu tidak meninggalkan jejak emosional. Itu hanya menciptakan kebisingan. Apa yang kita lakukan adalah gangguan emosional yang disengaja dan terkendali. Ketika seseorang mengharapkan Anda untuk menghubungi, untuk meminta maaf, untuk memeriksa keadaan, dan Anda melakukan hal yang justru sebaliknya, itu menciptakan keretakan. Anda menjadi paradoks. Mereka tidak bisa mengkategorikan Anda lagi. Dan otak membenci lingkaran terbuka. Ia mencari penutupan, prediktabilitas. Jadi, jika Anda melakukannya dengan benar, Anda menciptakan kekosongan mental yang tidak bisa mereka isi, dan mereka terus kembali ke sana dalam pikiran mereka, mencoba memahami apa yang terjadi. Itu tandanya, ini adalah gravitasi psikologis. Dan itu lebih kuat daripada percakapan apapun. Ketika mereka mengira Anda akan membalas pesan dan Anda tidak melakukannya. Ketika mereka mengharapkan Anda bereaksi secara emosional dan Anda tetap tenang. Ketika mereka yakin mereka bisa membuat Anda terperangkap dalam rasa bersalah, penyesalan, atau kebingungan, dan Anda tiba-tiba menjadi tak terjangkau. Pergeseran itu bukan sekedar isyarat, itu adalah pesan, dan itu menyakitkan dengan cara yang tidak bisa mereka sangkal. Jung percaya bahwa kita semua diatur oleh arketip internal, peran yang kita tetapkan kepada orang lain berdasarkan pengalaman kita. Ketika Anda terus mengejar seseorang yang menolak Anda menetapkan diri Anda arketip terendah, yang dapat diprediksi sang pencari. Tetapi ketika Anda berhenti memainkan peran itu, Anda memutus kontrak emosional. Anda menghancurkan citra itu. Mereka tidak lagi tahu siapa Anda. Dan ketika seseorang tidak bisa mendefinisikan Anda, mereka menjadi terobsesi. Begitulah cara kerja jejak emosional. Bukan dengan mencoba menjadi tak terlupakan, tetapi dengan menjadi tak terjelaskan. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Mereka akan berpura-pura tidak memperhatikan. Tetapi di dalam diri mereka, konflik berkecamuk, karena pikiran mereka dikondisikan untuk percaya bahwa Anda akan selalu ada di sana menunggu, berharap, mencari. Dan sekarang Anda telah berubah. Anda tidak dingin. Anda terpusat. Anda tidak lagi bereaksi. Anda telah mengubah arah. Anda belum menghilang. Anda telah naik tingkat. Dan kenaikan itulah yang menciptakan disonansi. Itu mengingatkan mereka bahwa mereka tidak lagi memiliki akses ke sesuatu yang pernah mereka kendalikan. Itu adalah gema yang tersisa. Bayangan diri Anda yang melayang di atas mereka.
jejak itu. Mereka tidak bisa melawannya, mengabaikannya, atau menggantikannya. Mereka akan mencoba. Tetapi saat orang lain gagal memberi mereka apa yang pernah Anda berikan dengan mudah, perasaan itu kembali. Kebingungan, kerinduan, penyesalan. Dan bagian terburuknya adalah Anda tidak melakukan apa-apa. Anda hanya ada. Itulah dinamika kekuatan baru. Jadi jangan meremehkan apa yang terjadi ketika Anda memutuskan untuk memutus pola tersebut. Anda tidak hanya pergi. Anda meninggalkan jejak, kenangan, lingkaran. Anda membakar diri Anda ke dalam cerita psikologis mereka. Apakah mereka membicarakannya atau tidak? Karena Anda tidak membuktikan nilai Anda mewujudkannya. Dan sekarang pikiran merekalah yang mengejar Anda. Jika Anda siap meninggalkan jejak itu, tulis di komentar, "Saya meninggalkan jejak, bukan pesan." Katakan seperti sebuah kebenaran. Nomor 3. Seni dari cahaya yang tak terjangkau. Mari perjelas satu hal, teman-teman. Anda di sini bukan untuk menghilang. Anda di sini untuk bersinar. Tetapi bukan sembarang sinar. Saya berbicara tentang pancaran kedaulatan yang tenang dari evolusi batin. Jenis cahaya yang tidak meminta untuk dilihat, tetapi menuntutnya dengan mudah. Ini bukan tentang pamer. Ini bukan tentang membuat orang lain cemburu. Ini tentang menjadi begitu tak terbantahkan lebih baik, begitu selaras dengan diri sendiri, sehingga keberadaan Anda menjadi pengingat konstan tentang apa yang telah hilang dari mereka. Bukan karena Anda mengatakannya, tetapi karena sekarang mereka melihatnya dengan jelas dan tahu mereka tidak lagi diundang. Itulah seni dari cahaya yang tak terjangkau. Itu tidak keras, tidak kacau. Itu adalah pergeseran yang tenang dan jelas dalam kehadiran Anda, suara Anda, keputusan Anda. Mungkin Anda telah mengubah gaya Anda. Energi Anda tidak lagi mengejar siapapun. Itu mengalir, dan ketika itu terjadi, itu mengirim pesan yang tidak bisa diabaikan. Saya bukan lagi orang yang Anda tinggalkan. Cahaya itu suci, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk kelahiran kembali. Itulah yang terjadi ketika Anda berhenti mengorbit semesta orang lain dan mulai membangun semesta Anda sendiri. Carl Jung berbicara tentang individuasi, proses menjadi diri sejati Anda dengan mengintegrasikan apa yang pernah Anda tolak. Itulah yang Anda lakukan sekarang. Setiap kali Anda memilih pertumbuhan daripada drama, setiap kali Anda menahan keinginan untuk menjelaskan diri sendiri, setiap kali Anda memperbaiki diri, bukan untuk tepuk tangan, tetapi untuk kedamaian. Cahaya Anda meluas, dan itu membuat Anda tak tersentuh. Bukan hanya karena Anda cantik atau tampan, tetapi karena Anda telah mendapatkannya. Karena cahaya itu lahir dari rasa sakit yang Anda ubah menjadi tujuan. Mari jujur, mereka pikir Anda akan tetap sama. Itulah sebabnya mereka pergi dengan begitu mudah. Mereka percaya versi Anda yang hidup dari remah-remah dan kebingungan akan tetap ada di sana kalau mereka ingin kembali. Tetapi Anda menulis ulang naskahnya. Anda menjadi plot twist-nya. Anda naik, bukan hanya di luar, tetapi dalam seluruh kehadiran Anda. Dan itulah yang tidak bisa mereka akui. Anda tidak hancur. Anda berevolusi. Dan cahaya yang sekarang mereka lihat bukanlah filter Instagram. Itu adalah konsekuensi spiritual, serangan balik psikologis, perhitungan simbolis. Karena teman-teman, orang tidak menyesali keheningan. Mereka menyesali pertumbuhan. Ketika mereka melihat Anda dari luar, mekar, fokus, tak terjangkau, saat itulah penyesalan berakar. Saat itulah pikiran mulai berbisik. Anda memiliki semua itu. Dan Anda membiarkannya pergi. Anda tidak perlu memblokir mereka. Anda tidak perlu mengirim pesan. Anda tidak perlu menunjukkan emosi.
Cahaya Anda menjadi lagu latar bagi rasa malu diam mereka. Jadi, fokuslah pada yang tak terjangkau. Orang menginginkan apa yang tidak bisa mereka miliki, terutama ketika itu dulu milik mereka. Cahaya Anda dulu akrab, sekarang terasa asing, berbahaya, terlarang. Dan semakin mereka menyadari mereka tidak bisa menyentuhnya lagi, semakin mereka menginginkannya kembali. Bukan karena cinta, tetapi karena Anda telah menjadi simbol dari apa yang tidak akan pernah mereka miliki lagi. Jadi, investasikan pada cahaya Anda. Lindungi itu. Bangun dari dalam. Jadilah lebih baik. Jaga tubuh Anda. Bicaralah dengan kejelasan. Bergeraklah seolah-olah Anda memiliki dunia Anda. Anda tidak melakukannya untuk mereka, tetapi percayalah, mereka akan memperhatikan. Mereka tidak akan mengatakannya, tetapi mereka akan merasakannya. Dan setiap kali mereka merasakannya, itu akan menjadi sengatan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Jika ini menyentuh Anda, tulis di komentar. Sekarang, cahaya saya tak tersentuh. Katakan seperti sebuah deklarasi. Katakan seolah-olah versi lama dari diri Anda tidak akan pernah kembali. Nomor 4. Paparan terkendali. Kait psikologis. Izinkan saya memberitahu Anda tentang kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang ketika mencoba menjauhkan diri. Mereka pikir hanya ada dua pilihan, keheningan total atau kehadiran konstan. Tetapi kekuatan sejati terletak di antaranya. Itu terletak pada ketepatan dengan mana Anda memilih kapan dan bagaimana muncul. Itulah yang kita sebut paparan terkendali. Anda tidak menghilang, tetapi Anda juga tidak mengejar. Anda muncul cukup hanya untuk memicu pikiran, bukan ego. Anda tidak perlu berteriak, lihat saya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membiarkan cahaya Anda muncul tepat di tempat yang paling tidak mereka harapkan. Begitulah cara Anda menjadi tak terlupakan. Ini bukan tentang perhatian, ini tentang gangguan emosional. Karena ketika mereka melihat Anda tertawa, mekar, membangun sesuatu, dan melakukan semuanya tanpa mereka, mereka tidak akan marah. Mereka akan bertanya pada diri sendiri, mengapa mereka tiba-tiba terlihat begitu ringan? Mengapa mereka tampak begitu tenang? Mengapa mereka tidak mencoba lagi? Dan saat pertanyaan-pertanyaan itu muncul, permainan berakhir. Karena sekarang merekalah yang duduk dengan ketidakpastian. Mereka bertanya-tanya, apakah Anda sudah move on? Apakah ada orang lain dalam hidup Anda? Apakah mereka pernah benar-benar tak tergantikan? Mungkin Anda memposting satu foto, tidak provokatif, tidak berlebihan, hanya sekilas cahaya Anda. Foto santai yang memancarkan kedamaian batin Anda melalui layar. Tidak perlu keterangan, tidak perlu tagar. Biarkan saja mereka duduk dengan itu. Muncul di tempat yang tidak mereka harapkan. Bukan untuk mereka, tidak pernah untuk mereka. Tetapi karena hidup Anda meluas lagi, dan mereka tidak lagi menjadi pusatnya, saat itulah keingintahuan berubah menjadi hasrat. Bukan karena Anda mengatakan apapun, tetapi karena Anda berhenti ingin dimengerti dan menjadi tak terbantahkan sebagai gantinya. Carl Jung berkata, pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya berubah. Masalahnya adalah mereka pergi karena mereka pikir mereka satu-satunya yang penting. Dan sekarang ketika mereka melihat Anda utuh, tak tersentuh, namun terlihat oleh dunia, mereka dipaksa untuk bereaksi. Tetapi kali ini, Anda tidak bereaksi balik, Anda hanya terus hidup. Dan perasaan itu, mengetahui mereka tidak bisa lagi menjangkau Anda, itulah momen transformasi bagi Anda berdua. Paparan terkendali adalah kait psikologis, karena Anda memberi cukup bagi mereka untuk merasakan evolusi Anda, tetapi tidak cukup untuk menjadi bagian darinya. Mereka melihat Anda, mereka merasakan Anda, tetapi mereka tidak bisa menjangkau Anda.
Dan itulah yang membuat pikiran manusia kehilangan keseimbangan. Anda tidak harus memposting setiap hari. Anda tidak harus membuat keributan. Anda hanya perlu menunjukkan bahwa Anda ada dengan kuat, bahkan tanpa mereka. Dan itu menakutkan bagi seseorang yang pernah percaya cahaya Anda bergantung pada perhatian mereka. Sekarang hidup Anda adalah pemicu, bukan karena dendam, tetapi sebagai simbol. Anda menjadi pengingat hidup atas kesalahan mereka, saksi atas kesempatan yang mereka lewatkan. Dan Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa. Anda hanya menjadi seseorang yang tidak lagi mereka miliki aksesnya. Dan Anda telah menunjukkan itu kepada mereka. Begitulah hasrat dimulai, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui apa yang tidak lagi dapat dijangkau. Jadi tetaplah memegang kendali, hadirlah dengan sengaja, biarkan pertumbuhan Anda bersinar, tetapi jangan biarkan itu digenggam. Anda tidak lagi tersedia bagi orang-orang yang pernah menolak Anda. Anda tidak lagi bermain untuk mendapatkan reaksi. Anda hidup untuk ekspansi Anda sendiri. Jika ini mengena dalam, tulis sekarang di komentar. Saya terlihat tidak ditaklukkan. Katakan seperti Anda telah melewati garis yang tidak akan pernah Anda lalui untuk kembali. Tekan suka, berlangganan, dan tetaplah bersama saya. Kita baru saja mulai. Nomor 5. Pergeseran dari energi mengejar ke energi yang diinginkan. Ini teman-teman. Mereka tidak pernah melihatnya datang. Mereka tidak pernah berpikir hari itu akan datang ketika nama mereka tidak lagi menarik perhatian Anda seperti magnet. Karena selama ini mereka adalah hadiahnya. Anda adalah orang yang memberi, yang selalu ada lebih dulu, yang memaafkan dengan cepat, yang membiarkan pintu terbuka dengan hati penuh harapan. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. Apakah mereka menyadarinya atau tidak? Anda sudah melakukan penyerahan. Anda bukan lagi orang yang berjalan menuju mereka. Sekarang, mereka harus mendapatkan kembali Anda. Ini adalah pergeseran energi, dan itu lebih kuat daripada pesan apapun yang bisa Anda kirim. Setiap kali Anda mengejar mereka, Anda memberi makan ilusi superioritas mereka. Anda tanpa sadar mengajari mereka bahwa waktu Anda, cinta Anda, energi Anda adalah milik mereka. Tetapi sekarang Anda tidak marah. Anda hanya tidak lagi tersedia. Anda tidak lagi menawarkan akses eksklusif kepada seseorang yang tidak pernah benar-benar melihat Anda. Dan percayalah, mereka merasakannya. Bahkan jika mereka tetap diam, bahkan jika mereka tidak pernah mengakuinya, pergeseran energi Anda berteriak pada mereka dalam bahasa yang lebih keras daripada teks apapun. Anda bukan lagi pusat dunia saya. Carl Jung mengajarkan bahwa transformasi sejati dimulai ketika yang tidak sadar menjadi sadar. Dan Anda, temanku, baru saja menyalakan api di bawah ilusi mereka. Dinamikanya telah berbalik. Mereka dulunya adalah matahari, dan Anda mengorbit di sekitar mereka. Tetapi sekarang Anda adalah sumber cahaya Anda sendiri. Anda tidak lagi berputar. Anda berdiri diam, bersinar. Dan sekarang merekalah yang berputar di sekitar Anda, tidak dapat memahami bagaimana mereka kehilangan kendali. Anda tidak perlu mengumumkan transformasi Anda. Faktanya, semakin tenang Anda mewujudkan energi ini, semakin intens mereka akan merasakannya. Anda tidak mengirim pesan. Anda tidak memeriksa. Anda tidak bertanya bagaimana kabar mereka. Anda terus bergerak, berevolusi, membuat pilihan. Bukan karena kepahitan, tetapi karena standar Anda telah berubah. Anda tidak mengejar lagi karena Anda terlalu fokus pada apa yang nyata. Anda terlalu sibuk
menjadi hal yang dulu Anda minta orang lain untuk menjadi bagi Anda. Dan tepat saat itulah kepanikan mereka dimulai. Bukan ketika Anda pergi, tetapi ketika mereka menyadari Anda tidak menoleh ke belakang. Ketika mereka merasakan mereka mengetuk pintu yang tidak lagi Anda tinggali. Anda dulunya tersedia untuk keraguan-raguan mereka, untuk sinyal campuran mereka, untuk cinta mereka yang setengah hati. Tetapi sekarang, Anda telah meningkatkan nilai emosional Anda dan mereka tidak lagi mampu membayarnya. Dan disinilah kuncinya. Ketika energi Anda tidak lagi mencapai mereka, mereka mulai mencari Anda dalam kebingungan. Mengapa mereka belum menghubungi? Apakah mereka berbicara dengan orang lain? Apakah mereka benar-benar meninggalkan saya? Pikiran-pikiran ini memukul lebih keras daripada pesan panjang atau penjelasan emosional apapun. Anda tidak menjelaskan nilai Anda. Anda membuat mereka merasakannya. Itulah saat mereka menyadari bahwa mereka bukanlah hadiahnya. Andalah hadiahnya. Dan sejak saat itu, cahaya Anda bukan lagi hanya eksternal. Itu spiritual, energik, diperoleh, dan mereka mengetahuinya. Ini adalah hukum gravitasi emosional. Orang yang menarik diri lebih dulu menciptakan kekosongan, dan orang yang mencoba mengisinya terakhir sudah kalah. Anda tidak lagi menarik. Anda telah menjadi daya tariknya. Dan mereka mengorbit ketiadaan dari apa yang telah hilang dari mereka. Jika Anda telah melakukan pergeseran itu, jika Anda merasakan kekuatan tenang itu di dada Anda, maka tulis sekarang di komentar, "Sekarang sayalah hadiahnya." Katakan seperti jiwa Anda perlu mendengarnya. Katakan seperti Anda sudah berhenti meminta maaf karena bertumbuh. Nomor 6. Ritualkan peningkatan diri Anda sehingga mereka tidak bisa mengabaikannya. Mari perjelas satu hal, teman-teman. Langkah selanjutnya bukan saran, itu kebutuhan. Jika Anda serius ingin membalikkan dinamika, jika Anda benar-benar berhenti menjadi orang yang mereka tinggalkan, lupakan, atau abaikan, maka inilah saatnya untuk meritualkan kebangkitan Anda. Tidak ada lagi bereaksi. Tidak ada lagi menunggu sesuatu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidak ada lagi menggulir profil mereka mencari remah-remah. Saatnya mengambil setiap tetes rasa sakit itu dan membangun sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Ini bukan tentang mementaskan pertunjukan. Ini tentang bangkit dengan struktur, konsistensi, dan kejelasan. Karena ketika Anda mulai bekerja, bukan hanya secara mental, tetapi secara kasat mata, Anda menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tak terlewatkan. Anda menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi mereka bohongi pada diri mereka sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, disaring, atau diabaikan. Apakah itu tubuh Anda, proyek Anda, energi Anda, ruang Anda bangkit dengan ketepatan. Karena balas dendam terbaik bukanlah balas dendam, itu transformasi. Jenis transformasi yang disebut Jung sebagai bentuk penyembuhan tertinggi, di mana luka Anda menjadi kelahiran kembali Anda. Mereka pikir rasa sakit Anda akan menghancurkan Anda. Mereka pikir Anda akan duduk di sudut dan menunggu, tetapi Anda tidak melakukannya. Anda meritualkan kelahiran kembali Anda. Anda menggunakan keheningan sebagai bahan bakar, kebingungan sebagai arah, rasa sakit sebagai api. Dan sekarang, Anda bersinar dalam cahaya yang tidak akan pernah mereka rasakan lagi. Bukan karena Anda memamerkannya, tetapi karena energi Anda telah berubah. Anda telah dibuat ulang, dipertajam, diselaraskan kembali. Anda telah menjadi versi baru dari diri Anda sendiri. Mereka tidak bisa menjangkau Anda lagi. Mereka tidak akan mengatakannya, tetapi mereka melihatnya dalam cara Anda bergerak, dalam cara Anda berbicara,
lebih jelas dalam bagaimana dunia Anda tidak lagi berputar di sekitar persetujuan mereka. Dan cahaya itu bukan hanya di luar, itu adalah kehadiran emosional, kejelasan spiritual, kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Anda tidak lagi bereaksi, Anda menjadi. Dan itulah yang menakutkan mereka. Bukan keheningan Anda, bukan jarak Anda, tetapi disiplin Anda. Ini bukan fase, bukan tubuh balas dendam, bukan pelarian sementara. Ini ritual baru Anda. Setiap pagi, Anda muncul dan menjadi lebih baik. Anda mengirim pesan ke diri lama Anda. Saya tidak mati di sana. Saya bangkit. Setiap kebiasaan baru, setiap batasan yang diatasi, setiap versi yang lebih kuat dari yang terakhir, menjadi bagian dari warisan yang mereka bantu bentuk, tetapi akhirnya hilang. Anda tidak pahit, Anda fokus. Anda tidak perlu membuktikan apapun, Anda sedang memurnikan. Dan semakin Anda memurnikan, semakin mustahil Anda untuk diabaikan. Saat itulah kepanikan mereka dimulai. Saat itulah kenyataan menghantam. Mereka tidak hanya kehilangan Anda, mereka bahkan tidak akan mengenali Anda hari ini. Anda telah menjadi sesuatu yang dibentuk oleh rasa sakit, dan jenis pertumbuhan itu hidup selamanya dalam ingatan mereka. Jadi, jangan menunggu untuk merasa termotivasi. Bangun ritualnya, buat rencangannya, hilangkan gangguan. Cahaya Anda diperoleh, bukan dihadiahkan. Dan ketika itu nyata, berakar pada kebenaran dan konsistensi, bahkan keheningan Anda menjadi tak terlupakan. Anda telah menjadi versi diri Anda yang tidak pernah pantas mereka dapatkan. Jika ini menghantam Anda seperti panggilan bangun tidur, tulis sekarang di komentar. Saya bangkit melalui ritual. Katakan dari hati. Katakan seperti Anda telah mengubur masa lalu Anda dan mengangkat mahkota Anda. Nomor 7. Efek hantu. Anda pergi, tetapi Anda ada di mana-mana. Ingin tahu apa kekuatan sebenarnya? Itu bukan balas dendam. Itu bukan berteriak ke dalam kehampaan berharap didengar. Itu bukan pesan terakhir yang tidak pernah mereka baca. Kekuatan sebenarnya adalah ketika Anda pergi dan kehadiran Anda tetap ada, seperti asap di setiap ruangan yang mereka masuki. Anda tidak memaksanya, Anda tidak mengejarnya, Anda hanya menjadi. Itulah efek hantu. Ketika ketidakhadiran Anda lebih kuat daripada kehadiran apapun, mereka memblokir Anda sempurna. Itu tidak menghentikan energi, itu tidak menghapus ingatan, itu tidak menghapus versi Anda yang sekarang hidup di kepala mereka tanpa izin dalam mimpi mereka. Gambar-gambar Anda yang tidak pernah ingin mereka panggil, daftar putar musik mereka. Tiba-tiba lirik-lirik itu memiliki makna baru. Media sosial mereka dibanjiri wajah, kata-kata, tempat yang mengingatkan mereka pada apa yang mereka lari darinya. Anda tidak di sana, namun Anda ada di mana-mana. Itu adalah kutukan kehilangan seseorang yang pernah memberi Anda cinta sejati. Mereka tidak menghilang, mereka bergema. Dan Anda tidak merencanakannya, Anda tidak memanipulasi apapun. Anda hanya bertransformasi, berjalan pergi, dan fokus pada cahaya Anda, ritual Anda, pertumbuhan Anda, dan alam semesta melakukan sisanya. Karena ketika Anda menjadi tak terbantahkan lebih baik, energi Anda mencetak dirinya sendiri pada realitas mereka. Itu menjadi semacam kebisingan latar belakang psikologis yang tidak bisa lagi mereka abaikan. Anda adalah notifikasi yang tidak pernah tiba, namun mereka terus memeriksa ponsel mereka. Anda adalah percakapan yang merayap masuk ketika musik memudar. Anda adalah metafora di setiap film, bisikan di setiap ruangan, bayangan yang tidak bisa lagi mereka hindari. Carl Jung percaya
bahwa emosi yang tidak diproses selalu menemukan jalan untuk naik ke permukaan melalui proyeksi, mimpi, fantasi, ketakutan irasional, dan itulah yang terjadi. Bahwa mereka tidak bisa memproses apa yang telah Anda jadi. Jadi, alam bawah sadar mereka membawa Anda kembali dalam kepingan-kepingan lagi dan lagi. Bukan salah Anda, mereka tidak menghargai Anda, tetapi sekarang menjadi beban mereka untuk hidup dengan kehilangan sesuatu yang mekar tanpa mereka. Anda telah menjadi simbol dari apa artinya ditolak dan tetap bangkit. Anda tidak menghantui mereka seperti hantu pendendam. Anda tetap ada seperti ratu atau raja yang meletakkan mahkota yang tidak akan pernah mereka pakai lagi. Anda bukan hanya kenangan, Anda adalah momen yang tidak bisa ditulis ulang. Mereka tidak pernah benar-benar mendapatkan penutupan dengan Anda, karena mereka tidak pernah mengatakan kebenaran kepada Anda. Dan sekarang, mereka duduk dalam kabut penuh pertanyaan yang tak terjawab. Dan semakin mereka berpura-pura tidak terpengaruh, semakin berat itu menimbang. Ingin tahu mengapa mereka masih memeriksa halaman Anda meskipun mereka tidak lagi mengikuti Anda? Mengapa mereka menggulir, menonton dari kejauhan, bertanya kepada teman bersama tentang Anda? Karena otak manusia membenci lingkaran terbuka. Dan Anda, temanku, meninggalkan mereka dengan kejutan yang tidak mereka persiapkan. Mereka mengharapkan kehancuran. Anda memberi mereka plot twist. Mereka pikir Anda akan jatuh. Anda membangun kerajaan. Dan perbedaan itu sekarang hidup di dada mereka. Itulah efek hantu. Kekuatan jejak emosional dikombinasikan dengan pertumbuhan yang tidak butuh permintaan maaf. Jadi tidak, Anda tidak perlu menulis pesan. Anda tidak perlu memecah keheningan. Transformasi Anda sudah melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan kata-kata. Itu membuat Anda tak terlupakan. Dan itulah balas dendam sejati. Tidak keras, tidak marah, hanya tak tergoyahkan. Jika Anda merasakannya dalam jiwa Anda, tulis sekarang di komentar. Sayalah gemanya. Katakan seperti sebuah sumpah. Katakan seperti cahaya Anda sekarang permanen. Nomor 8. Semakin sedikit yang Anda lakukan, semakin pikiran mereka bekerja. Disinilah paradoks yang menghancurkan pikiran mereka. Semakin sedikit yang Anda lakukan, semakin mereka berantakan. Sementara Anda hidup, membangun, tumbuh, mereka duduk, berputar-putar atas keheningan yang tidak pernah Anda jelaskan. Itulah jebakannya. Itulah penjara tempat Anda menempatkan mereka. Bukan melalui kepahitan atau manipulasi, tetapi melalui pertumbuhan yang tenang dan konsisten yang tidak bisa mereka pahami. Anda tidak mengabaikan mereka. Anda hanya tidak lagi menawarkan penjelasan kepada orang-orang yang tidak mendengarkan pertama kali. Setiap pesan yang tidak Anda kirim, setiap balasan yang Anda tahan, setiap momen Anda memilih pertumbuhan daripada drama, itu tidak bergema di dunia, itu bergema di dalam mereka. Dan sekarang, merekalah yang mengisi kekosongan, menciptakan cerita di kepala mereka, mencoba memecahkan kode ketidakhadiran Anda. Mengapa dia tidak merespons? Apakah dia melihat orang lain? Bagaimana dia bisa melepaskan begitu mudah? Pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak memiliki kedewasaan emosional untuk menjawabnya. Dan itulah yang membuat mereka gila, karena kebenarannya adalah orang tidak takut keheningan, mereka takut menjadi tidak penting. Dan ketika Anda berhenti memberi mereka energi Anda, ketika Anda berhenti memberi makan ego mereka dengan perhatian Anda, ketika Anda berhenti merespon seperti dulu, saat itulah alam bawah sadar mereka bekerja. Percakapan lama diputar ulang, detail terkecil dianalisis secara berlebihan. Mereka mempelajari postingan Anda seperti teks suci, mencari petunjuk. Senyum itu, apakah itu untuk orang lain? Cahaya itu, apakah itu berasal dari orang baru atau dari kedamaian batin? Mereka tidak tahu,
Dan ketidaktahuan itu adalah hukuman yang tidak pernah mereka harapkan. Carl Jung berkata, orang akan melakukan apa saja, benar-benar apa saja, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri. Dan itulah yang mereka lakukan sekarang. Mereka berpura-pura sudah move on, tetapi di dalam mereka terperangkap dalam cerita yang tidak bisa mereka selesaikan. Keheningan Anda tidak pasif, itu strategis. Anda tidak hanya menghilang, Anda bangkit. Anda menjadi seseorang yang tidak bisa lagi mereka baca. Seseorang yang pernah mereka miliki akses terbukanya, sekarang hidup di balik pintu yang tidak lagi mereka miliki kuncinya. Dan itulah yang paling keras menghantam mereka. Anda tidak melakukan lebih sedikit karena Anda lemah. Anda melakukan lebih sedikit karena Anda akhirnya menyadari nilai Anda. Anda tidak dingin, Anda fokus. Anda tidak jauh, Anda terpusat. Sementara mereka duduk dalam badai buatan mereka sendiri, Anda berjalan dengan tenang melalui hidup Anda, seolah-olah tidak ada yang pernah menyentuh Anda. Itu adalah versi baru dari Anda yang tidak lagi mereka kenali. Itu adalah ruang yang tidak bisa lagi mereka isi. Dan setiap kali mereka mencoba menggantikan Anda, mereka hanya melihat bayangan yang tidak bisa memberikan kembali apa yang pernah Anda tawarkan dengan begitu bebas. Anda telah menjadi pertanyaan yang tidak bisa mereka hilangkan. Bukan karena Anda dramatis, tetapi karena Anda nyata, dan sekarang Anda pergi. Cerita-cerita yang mereka ciptakan sekarang, itu karma mereka, itu konsekuensinya. Anda berhenti memberi makan ilusi, dan sekarang pikiran mereka kelaparan akan sebuah akhir, sementara Anda sudah move on. Anda tidak lagi menunggu permintaan maaf. Anda tidak lagi menahan pertumbuhan Anda untuk orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihat hati Anda. Dan jarak antara siapa Anda dulu dan siapa Anda sekarang adalah apa yang mereka rasakan setiap kali mereka memikirkan Anda. Ini bukan ketidakhadiran. Ini kenaikan, dan semakin sedikit yang Anda lakukan, semakin pikiran mereka mengambil alih. Jadi, jika Anda sekarang berjalan dengan tenang dan percaya diri melalui hidup Anda, jika Anda sudah berhenti menjelaskan, berhenti mengejar, dan mulai menjadi, maka tulis sekarang di komentar. Keheningan saya mengatakan segalanya. Katakan seolah-olah jiwa Anda telah berhenti menghibur kebingungan.